Udah? Udah. Oke, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur, pelopor acara orang di channel orang bersama saya Abdur Rasad dan juga orang yang luar biasa selalu, Abdel Ahrian. Maksudnya kita nggak bisa beli barang di luar negeri seharga $1.000 tanpa dikenain pajak di sini ya? Bapak Menteri favorit Pak Zulhas, anaknya tahu nggak? Iya. Join member berarti Anda tahu kalau ini jelas salah gitu. Jadi kalau masih ada yang bisa nonton YouTube, bisa akses internet tapi masih ke tempat gini sih gua nggak bingung sih saya. Tapi yang ngasih guideline. Iya. Dan harusnya idealnya adalah apapun tayangan TV sebelum tayang gini juga kan Ke KPI KPI dulu. Beliau tentara. Ntar gaji berapa kalau jenderal? Saya gua nggak tahu makanya. Tapi kan ungkap dong. Loh, Ngomong apa adanya. Nggak, gua nggak tahu. Ngomong apa adanya. Berarti kenapa tentara- Anda menuduh beliau korup? Ada ngomong. tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Saya di luar, bilang kayak gitu, jangan sampai kelihatan lah. Gitu. Hah? Selingkuh tapi salahnya karena kelihatan. Apaan orang yang luar biasa selalu? Luar biasa karena tidak pernah telat di acara Ngabdur. Ya betul. Dan hari ini juga saya tidak telat ya. Saya sampai sini, saya tadi videokan ya. Ya. 18.53. Iya betul. Jarang. Tepat di depan pagar nomor 5 itu saya Sangat jarang 18.53. Sangat jarang. Tapi lo bikin kodian kemana? Itu dia, saya mengerjakan kitchen set di rumah. Udah dari Mamuju, udah di plotting. Harusnya, Cing. Cindy ke sini tanggal segini, Betul. tanggal segini ada di Jakarta. Betul. Berarti bikin kodian aman dong. Harusnya Aman, pengerjaannya itu aman. sebelumnya. Tapi gara-gara Mamat nikah, akhirnya diundur. Mamat nikah orang. Memang dia yang salah, sudah. Memang dia yang salah itu. Waktu kita bikin timeline di sana ya, Mamat nikah udah kelar. Orang kita bikinnya pas lagi Mamat nikah, gimana sih lo? Kita bikin timeline yang Cindy ke sini, lo ada di Makassar berapa hari ini gitu. Itu kan di Oh iya betul. Oh iya betul ya Cari betul. selak ke Mamat nggak bisa. Gak bisa ini lo nggak bisa menyalahkan ini. Iya, Mamat. jadinya sana ternyata mundur pengerjaannya. Pengerjaannya mundur, akhirnya Cindy lagi di Malang, Mada lagi di Malang. Tidak ada yang menjaga tukang. Noel Ya Noel kan pimpronya tidak tidak ada di situ tidak terus. di situ dong, iya. Jadi lo ngeliatin tukang gitu. Saya Kayak lagi servis AC, nemenin diliatin aja ya. Nemenin tukang berhari-hari itu. Ya, tukang kerja, saya di ruang kerja juga gitu. Mengerjakan sesuatu. Nah gitu, akhirnya nggak bisa ditinggal, Cing. Hari pertama. Padahal itu tukangnya sudah lembur-lembur itu. Iya. Tiada hari tanpa dia lembur, seingat saya. Dia tuh pulang selalu jam 8, jam 9 malam, jam 8, jam 9 malam, gitu-gitu. Dan itu dikerjakan sebelum hari Betul. tanggal berapa itu ya? Benar sih tanggal berapa sih? Dari sebelum itu. Tapi memang ternyata tidak terkejar. Karena apa istilah? Bobok, diulangin lagi jadi Enggak, selesai pertamanya deh. Selesai nih sebelum Jumat. Bikin kodian selesai Kamis kan? Iya. Jumatnya baru selesai. Jumat selesai. Itu pun masih ternyata setelah timnya Noel datang cek, ada yang mereka rasa kurang puas. Kemudian mereka minta izin untuk kita bongkar lagi gimana, Dur? Kita pasang lagi. Oh boleh silakan. Kan namanya mata arsitek dengan mata awam kan berbeda ya. Saya percaya aja pokoknya. Segala sesuatu tuh percaya pada ahlinya. Kehancuran bangsa ini terjadi ketika sesuatu diserahkan kepada orang yang tidak ahli. Emang sekarang menurut lo bangsa kita hancur gak? Tidak, maksudnya kita bikin kitchen set. Kalau Kita kasih percaya pada orang yang tidak ahli ya jadinya jelek menurut iya, saya. maksud gue sekarang apakah bangsa ini menurut lo ada di fase hancur atau fase Ya, grafik menurun? Iya, kalau misalkan semua pekerjaan atau kebanyakan pekerjaan itu tidak diserahkan kepada ahlinya, hancur sih. Ibarat kitchen set saya itu, kalau
Yang ngerjain Mamat kan tidak ada basic ilmunya sama sekali. Tidak ada kompetensinya. Kompetensinya, kredibilitasnya tidak ada. Tiba-tiba dikerjakan kitchen set saya. Terakhir saya masak pakai batu. Menurut lo kompetensi Mamat apa? Kompetensi Mamat sejauh ini ya menyekap orang. Karena itu sudah terbukti berhasil kan. Iya. Akhirnya bisa dinikahkan. Iya. Hasil dari sekapan-sekapan itu. Kita libur berapa lama ya? 3 minggu. Tio, banyak ya. Ngambil sibuk mulu nih. Iya. Hai. Tapi Cing Abel jadi pahlawan keselamatan jalan ya. Sama lu juga. Kita berdua pahlawan keselamatan jalan. Iya. Tapi semua orang kita semua bisa jadi pahlawan keselamatan jalan. Semua orang bisa menjadi pahlawan keselamatan jalan dengan memilih transportasi yang baik. Iya. Kemudian hati-hati di jalan, waspada segala macam. Iya. Karena untuk menguntungkan diri kita dan juga orang lain. Betul. Bahkan kadang kita udah hati-hati pun masih ada kemungkinan orang yang tidak hati-hati berdampak kepada kita. Betul. Itulah karena apa? Hati-hati itu dia harus fardu ain. Betul. Tidak kifayah. Tidak bisa fardu kifayah. Kan kalau fardu kifayah cuma 5 orang yang hati-hati, 10 orang lain tidak hati-hati, Bisa terjadi sesuatu. Hati-hati adalah fardu ainnya. Apapun moda transportasinya. Semuanya harus hati-hati. Gitu, Cing. Saya dari kesini naik KRL. Info aja sih. Dari Kokas. Lo ketemu Ari? Ya, di Kokas tadi. Oh, sama Ari. Betul. Kami ada meeting-meeting lucu lah gitu. Anjay. Meeting. Gitu kemudian dari Kokas, saya kesini langsung. Oh. Luar biasa perjuangan saya. Deh. Hari Jumat, di saat orang pulang kantor. Tapi sepi nggak? Lo kemarin keluar Udah nggak? sepi dong. Kemarin lo keluar rumah nggak? Kemarin hari apa ya, Cing? Kemis. Kan sekarang Jumat, tinggal dikurangin sehari, Dur. Saya lupa. Astagfirullahaladzim. Saya lupa. Lo bilang lu Jumat tuh, Bu. Jumat lo gitu. Tinggal besok. Kamis Sabtu. kemarin saya ngapain ya? Oh, siang. Nggak macet kan? Hari kemarin. Sepi perjalanan, Dur. Sepi banget. Macet-macet aja di Wijaya. Saya kemarin Ke Comika. ya ke USS Fit dulu. Safari promo Kontras. Oh ya teman-teman, tiket Kontras sudah bisa dibeli ya di abdurrasad.com. Oke. Kontras Special Show, kota pertama Malang 12 Oktober. Coba kita lihat, sudah ada nih posternya nih. Ih, Bang Dion sudah lupa saya berarti, gila. Bang Dion sudah lupa saya, sudah tidak ada posternya lagi. Parah. Nah itu 12 Oktober, kota pertama Malang. Bukan udah sold out? Ya, early bird. Oh. Early bird ada di 9 kota sudah sold out. Sold out semua. Sudah sold out. Iya. Tapi kan kemudian yang kota yang lain belum, kayak Mataram belum, Bali belum. Itu salah 2 kota yang belum early bird-nya. Nanti setelah itu kemudian pre-sale, ada pre-sale masih ada lagi kotanya, kemudian VIP normal gitu. Jakarta di mana, Dur? Di Balai Sarbini. Sarbini lagi. Insyaallah. Ya. Insyaallah di Sarbini. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kemudian tadi saya mau bilang apa tadi ya? Kemis, sepi. Saya ke USS Fit, Safari promo. Kemudian habis itu saya ke markas, kami foto Pecahkan. foto shoot dengan opener kontras. Udah ada semua tuh. Udah ada, kami ke halte-halte di Dharma Wangsa sana, itu pun macet. Macet ya? Macet gua itu. Sepi banget sih. Habis itu Ke arah sono tuh. pulang lagi, malamnya saya ada meeting. Macet lagi? Tidak, malam meeting tuh di sebelah situ aja. Nah, itu dia kontras. Ih, Bang Dion cepet banget emang ya. Luar biasa. Yang lama lo doang, Dur, di sini. Aduh, kok kembali ke saya nih. Iya. Nah, itu dia teman-teman. Aduh, malu deh. Aduh, aku malu. deh. Nah, kemudian habis itu malamnya saya pulang, macet di flyover Antasari itu. Padahal saya sudah jam 11 malam. Ternyata Apa? macetnya itu karena Ada mobil berhenti. bukan. Iya dong, pasti karena berhenti tuh mobil. Iya, yang depan saya berhenti. Iya, udah saya gitu. juga berhenti. Kenapa lo ikut berhenti? Itu masalahnya jadi panjang. Kan nggak bisa jalan memang. Memang nggak bisa jalan. Terus ketika kami mengurai, itu kan 2 jalur kan. Iya. Ternyata di depannya itu cuma 1 jalur karena jalur sebelah Lagi dibenerin. teman-teman kita sedang mengecat.
Oh. Mengecat apa pagarnya tuh. Oh, pembatas. Pembatasnya itu sedang dicat. Oh. Bukan markanya. Bukan marka tengah. Tembok pembatasnya itu. Lo tau nggak kalau itu adalah kerjaan proyeknya DKI atau itu proyek negara? Beda tuh motifnya. Saya tidak tahu. Oh, DKI motif Betawi ya? Ada, pasti ada motif kayak MRT. Transjakarta. Kalau yang pakai jembatan, pasti motifnya yang kayak Betawi, yang kayak pagar Betawi. pagar Betawi. Ya. Termasuk yang Antasari. Betul, itu mereka lagi ngecat hijau kuning. Hijau kuning itu? Iya. Warnanya juga hijau kuning? Iya. Oh, iya benar itu DKI berarti. Iya itu. Karena cetakan tanpa dicat pun cetakan itunya sudah cetakan pagar Betawi itu. Iya. Ya, itu berarti Pemda ya, DKI. Itu ya DKI yang bikin. DKI bisa bikin panjang ya Antasari ya. Maksudnya dia punya. Ya DKI duit banyak, Cing. Siapa yang akan yang lo jagokan untuk memimpin DKI di? Pak Anies lah. Siapa lagi saya? Pak Anies Baswedan saya. Dan Kaisang. Tapi bukan gubernur. Tidak, kan sudah dengan itu Bapak Sohibul Iman. Iya, Bapak Sohibul Iman. Kan nggak jadi. Oh, tidak jadi? Kalau begitu saya lihat dulu nih. Kalau tidak jadi saya lihat dulu wakilnya siapa. Kalau ternyata wakilnya Kaisang enggak deh. Oh, jadi sama Sohibul Iman ya. Tadinya PKS mengusulkan Sohibul Iman jadi gubernur. Nggak berapa lama, beberapa jam kemudian atau sehari kemudian ganti. Oke, tetap usung Anies tapi wakilnya Pak Sohibul Iman. Nah. Aman namanya jadi kan, bukan Amin. Ya, pokoknya kalau wakilnya ya maksudnya Pak Sohibul Iman ya menurut saya ya sudahlah gitu. Masih oke lah daripada Kaisang ya. Ya sudahlah gitu. Jadi makanya saya masih oke gitu kalau Pak Anies. Jadi saya dukung Pak Anies ya. Walaupun lo tidak memilih. Iya, walaupun bukan gubernur saya ya. Gubernur saya kan Jabar. Tapi kan ada beberapa kebijakannya yang berdampak ke Betul, berdampak ke saya. Berdampak. Kayaknya hampir semua kebijakan DKI akan berdampak ke Depok. Iya, karena bagaimanapun kita cari pencariannya kan, mata pencariannya ke Jakarta kan. Ganjil genap, Depok ada nggak? Tidak ada setahu saya. Masa nggak ada? Dulu 1, 2, 3, 4 kan ganjil genap itu. Wah. Masa lu bilangan prima deh. semua? Kaget deh. 0 semua? Bilangan prima 0 ya? Bilangan prima? Bilangan asli. prima tidak bisa 0. Bilangan asli 0. Bilangan cacah? Bilangan cacah itu dari 0. Handika? Bilangan Cacah asli. handika? Bilangan asli dari 1. Bilangan asli itu natural. Dari 1. Elemen N itu dari 1. Bilangan prima yang hanya bisa dibagi oleh dia dan 1. Iya, dibagi 1, 3, 5, dirinya sendiri. 1, 3, 5, 7, 13, 17. 11 masuk lah. 11 ya? 11, 13, 17, 17 ya. 21 enggak? 19, 21 udah enggak. Untuk yang di bawah 100 kan kita hafal perkalian 1 sampai 10 kan. Oleh karena itu yang bilangan prima di bawah 100 masih cenderung mudah. Tapi kalau bilangan primanya itu sudah 4. Intinya bilangan prima itu tidak mungkin genap kecuali 2. Betul. Kecuali 2 kecuali ya. 2 ya. Kecuali 2 itu kayaknya tidak mungkin genap. Jadi pasti bilangan ganjil. Nah, tapi kalau dia sudah 4 digit, 5 digit, masih ada tuh bilangan prima ya? masih ada. Masih ada angka apa namanya? Ya angka ya. Apa sih? Ya angka. Nominal ya. Angka lah. Angka ya? Angka. Angka yang bilangan prima 7 digit misalkan. 7 digit. Masih prima masih ada. Masih ada. Nah, itu untuk mencarinya sudah pakai algoritma. Salah satu caranya ada pakai algoritma Euclid namanya. Euclid. Algoritma Euclid. Saya tahu nama algoritma ini, tapi cuman capek menjelaskannya. Iya, capek. Ya coba jelasin. Bukan capek jelasin, capek ngerjainnya juga. Saya juga sudah tidak ini. Dulu skripsi saya tentang itu kan. Jadi kalau kita mencari bilangan prima, kalau pakai kalkulator kan gampang kan? Tidak juga. Gampang dong. Ini prima apa enggak? Kita tinggal bagi 2. Bisa apa enggak? Bagi 3. Sekarang kalau dia 6 digit, Singapura mau coba satu-satu. Iya kan cuma paling top cuman 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7, 10. 8, 9. Nggak mungkin. 8 kali. Nggak mungkin. Nanti bisa aja yang bisa dibagi dengan 23 ternyata dia. Tapi nggak bisa dibagi antara 2 sampai 8. Iya. Ada yang kayak gitu. Ternyata, oh dia bisa dibagi
17 ternyata. Iya gitu, ada. Nggak cukup dibagi dari 2 sampai 9 ini? Enggak cukup. Nggak bisa kita cek hanya 1 sampai 1 jelas ya. 2 sampai 10 atau 2 sampai 9 doang nggak cukup. 2 sampai 9 dia bisa sampai itu algoritma Euclid itu salah satu mencari cara untuk mengetahui Bilangan prima. bilangan prima atau tidak. Dur, gunanya apa, Dur? Bilangan prima ini apa? Betul, ini dia. Salah satu kegunaannya itu yang saya bahas di Skripsi saya. lo ya. Jadi skripsi saya itu berjudul penggunaan bilangan prima dalam Jasa. bukan Prima jasa. Hah? Raga. Bukan. Penggunaan bilangan prima dalam raga. Prima Bukan. raga. Bukan. Dalam Jasa, prima jasa mau Iya. gitu ya. Pokoknya penggunaan bilangan prima. Dalam Oh ini, penggunaan bilangan prima dalam kriptografi, studi kasus pada RSA, Rabin, RSA dan Gamal kalau tidak salah. ini orangnya nih. Bukan. Rabin RSA. Gamal kan nama orang. Iya, tapi ya mungkin nama orang itu dia penemunya kali. Rabin RSA Gamal itu salah 3 metode untuk enkripsi dekripsi sandi. Kriptografi kan berbicara tentang kriptografi. Nah, kriptografi itu rata-rata bermain di bilangan prima. Karena kalau kriptografi paling mudah tuh biasanya kan, ya maksudnya kriptografi awal-awal itu pakai bilangan genap, ganjil, apa segala macam. Itu cenderung mudah untuk dipecahkan. Orang melihat polanya itu cenderung mudah. Lama-kelamaan, kemudian akhirnya ditemukan penggunaan bilangan prima itu. Jadi kriptografinya itu pakai bilangan prima dan dia ketika 7 digit, 8 digit, 10 digit, digitnya belasan, itu makin susah orang untuk nembusnya. ngebongkar. Iya. Makin lama ya. Makin lama, susah lah. Ya, susah. Itu pun kalau dapat bilangan prima kan dia akan diformulasikan lagi itu. Ya itu tergantung metodenya itu. Ada yang RSA, ada yang Rabin, ini metode penyandian yang masing-masing gitu. Nah, saya penelitian kualitatif melihat bagaimana penggunaan bilangan prima itu dalam ilmu penyandian. Studi kasus pada Rabin, El Gamal dan juga RSA. Rida Gitu. Sita Abdel. Saya tidak tahu RSA itu nama orang juga kali. Iya itu Siapa? Rida Sita Abdel 3. Sita siapa nih? Ada dulu RSD. Rida Sita Dewi. Kalau RSA jadi Rida Sita Abdel. Itu penyanyi. Iya. Oh, zaman kapan nih? Dewi Lestari. Oh, Dewi Lestari itu namanya sebenarnya RSD. Bukan. Rumah Dia Sakit Depok. salah satu personilnya Dewi Lestari. Dia tuh trio dulu, RSD namanya. Oh, kayak Bitri. Betul. Kayaknya sebelum atau bareng-barengan lah. Tapi tahulah lo lagunya. Apa lagu yang paling Coba RSD. Coba RSD aja lagu itu dari RSD. Manusia gen milenial Gen Z satu ini juga tidak tahu. Ada dong. RSD band gitu. Iya. YouTube aja ya. Coba di YouTubein. Pasti lo tau lah lagunya. Yang paling terkenal. Iya. Apa? Cing Abdul aja nggak Ya, tahu. gua lupa lah. Masa nggak boleh? Kalau gua nggak tahu. Sekarang atau 50 gitu, bukan? Itu Yunisa. Cikarang atau 5. Semarang atau 50. Dewi. Masih ada kayaknya. Iya. Masih ada. Bukan. Itu ini. Bukan. Dalam jiwa. Antara kita masih ada. Gitu. Tidak tahu saya. Masa nggak tahu sih gitu doang. Ya udah lama banget lagi. Tidak tahu saya. Skip nggak bisa di skip. Enggak, sabar aja. Mau gimana lagi? Tuh. Lewatin aja, lewatin. Nggak tahu loh. Atau ini deh. Malaikat juga tahu. Oh, ini Indah Permatasari. Enggak, dia yang nyanyi pertama. Kok Indah Permatasari? Malaikat juga tahu mah Indah. Indah. IDP.
Ya mungkin nyanyi juga kali. IDP itu siapa? Indah Dewi Persik. Ya itulah, malaikat juga tahu IDP lah. Enggak, dia. Ciptaannya dia. Oh, bukan Coba ciptaannya. malaikat juga tahu. Bukan ciptaannya Glenn. Malaikat Glenn nyanyi tahu. juga. Oh. Coba, malaikat juga tahu. Iya, coba. Tuh, malaikat juga tahu. Berapa tahun yang lalu tuh. Iya, saya tahu, malaikat juga tahu. Ini gue mulai agak terkaget-kaget dengan liriknya. Kayaknya liriknya nggak pantas buat lagu gitu. Kenapa? Tapi sekarang semuanya model-model begini kalau menurut gue lirik lagu anak-anak sekarang kayak begini. Apa Coba yang ya. Sing Abdul lihat yang sebenarnya dia tidak cocok untuk jadi lirik lagu? Coba. Apa karena tidak berima? Mungkin salah satunya ya tidak berima ya. Tapi ada pilihan-pilihan katanya, pilihan kayak gini. Namun hati silakan kau adu tuh. Kayaknya nggak apa sebagai sebuah lirik. Silakan kau adu. Di zaman itu aneh dengernya gue. Kalau silakan kau uji, kalau uji? Iya mungkin. Silakan kau adu. Malaikat juga tahu. Karena Iya, ngejar tapi ya ngejar tapi pakai coba deh. Malaikat itu, namun kasih ini silakan kau adu. ya kan? Malaikat juga tahu. Itu ngejar U-nya. Ngejar U-nya ya gua ngerti, tapi dia memilih kata adu gitu. Kan dia silakan kau uji. Malaikat juga pasti. niji. Malaikat juga pasti. Malaikat juga pasti. Iya, tahu siapa juaranya. Malah jadi tidak masuk. Ini kan silakan kau uji, malaikat juga pasti tahu yang jadi juaranya. Di Lestari nonton ini kalian merusak ya lirik saya. Malaikat juga pasti tahu siapa juaranya. yang jadi juaranya. Tidak masuk. Sudah paling bagus. Emang masuk jadinya, cuma pemilihan diksi adunya ini kayak Ya mungkin karena lo hidup di zaman bukan. apa namanya apa kata-kata yang sekarang yang udah coba Bukan. Mungkin karena lagu ini sudah seringnya di telinga sehingga dia mengganjalnya sudah hilang. Oke, betul. Iya kan? Ya. Karena sudah terbiasa. Mungkin. Memang saya paham apa yang Sing Abdul rasakan karena ada beberapa lagu yang saya merasa juga Kata itu nggak pas. kata itu nggak pas. Tapi Ini nggak pas bukan berarti jelek loh. Kok Betul. malah jadi bagus, kenapa dia milih ini ya gitu. betul, maksudnya untuk apa namanya? Perbendaraan kata pribadi Iya. itu merasa kayaknya kok begitu sih gitu. Iya. Tapi lama-kelamaan ya sudah jadi terbiasa gitu. Termasuk saya tuh ngerasa kayak kata yang menurut saya kenapa dia harus pakai kata itu yang Dealova yang Aku ingin menjadi mimpi indah. terus rap. Kau seperti Udara yang ku Hela. hela. Nah, kenapa harus hela gitu? Iya, bukan. Udara yang ku hirup kan? Iya. Udara itu biasanya dengan hirup. Iya. Gitu. Tapi Kau menghirup dan menghela. Menghela napas. Iya, menghela tuh. Menghela ngeluarin. Hela itu kalau dia dengan itu enak gitu. Kayak hirup, itu dia bisa berdiri sendiri. Dengan selurup, serup gitu. Iya, dia hirup doang, nggak apa-apa. Hirup pikup. Menghirup, Hirup pikup. hirup pikup. Hiruk itu hirup. Iya. Nah, jadi kalau hela itu kayaknya di keseharian Iya, jarang orang hela itu berdiri sendiri. Dia harus ada mengnya di depan, menghela napas. Iya, Tapi kalau hela napas itu kayaknya orang seringnya hirup nafas, tarik nafas gitu. Iya. Nah, kenapa itu seperti udara yang ku hela. Nah, itu saya waktu pertama kali dengar kayak Kok hela ya? Kok hela ya? Kayak nggak masuk gitu. Tapi lama-kelamaan enak-enak aja gitu. Iya, emang. Coba yang planet lain itu Sal Pribadi, Sal Priadi. Oh ini
Lihat, ada juga kata-kata yang Mungkin kau gimana sih? mungkin Sepertinya kau memang terus. dari planet of the apes. Tuh, aku juga bingung jawabnya. Dikirim ke Nggak tahu gimana. bumi untuk Dia- orang-orang sepertiku. Yang mana? Itu yang kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya. Nggak tahu gimana tuh. Ya. Ya kan? Tapi yang kayak begini udah biasa nih jadi lirik di sekarang. Ya. Nah, itu yang menurut gue waktu silakan kau adu nggak menyalahi bukan menyalahi ya. Mengapa tuh namanya itu? Iya, kayak perbandaraan kata kita sebagai pribadi merasa Iya. kayak itu tidak pas aja di situ. Iya. Tapi kemudian itu jadinya ya sudah gitu. Iya. Ya namanya seni ya, dia tidak bisa Betul. berpatok. Tapi betul, ini juga sama kayak aku juga bingung jawabnya, nggak tahu Nggak tahu gimana. gimana, Itu gitu. kayak bukan pilihan kata-kata Untuk lirik lagu lirik lagu, tidak yang dinadakan. iya, tidak ini puitis gitu, Iya. tidak. Ibarat kan kalau dulu tuh yang saya tahu dijelaskan sama Ustadz Salim itu, babat itu kan soto. wih, koala kuning umbeh. Iya. Saya sampai tidak tahu malah sama. Babat kayak babat Diponegoro apa. Babat itu tidak bisa sembarang ditulis. Semua orang mungkin pada saat itu mungkin ya banyak orang yang mungkin bisa baca tulis, tapi menulis babat beda sendiri karena babat itu selain dia bercerita tentang kayak babat Diponegoro bercerita tentang Diponegoro kan. Dia nggak bisa asal langsung cerita doang. Babat itu di kalimat pertamanya itu misal dia tuh harus suku katanya harus pas. Jadi kalau Jumlah suku katanya betul. Kalau kalimat pertama dibuka dengan 10 suku kata, kalimat kedua 10 suku kata, 10 suku kata, 10 dan berima. dan berima. Makanya dan selain sudah ini ya, sudah suku katanya sudah harus sama. Rimanya harus sama atau harus berima. Lalu kemudian yang ketiga adalah bisa dilagukan atau bisa dinadakan. Itu kesulitan menulis babat. Nah, jadi melihat dari situ artinya kemampuan literasi. Bukannya kalau udah sama jumlah suku kata dan berima, jadi bisa dilakukan. Ya mungkin. Jadi bisa dilakukan. Mungkin, jadi bisa begitu. Intinya 3 syarat itu harus dipenuhi untuk menulis sebuah babat. Artinya berkaca dari situ bahwa ternyata literasi orang zaman dulu itu sejago itu dibanding dengan kita sekarang ya. Kalau kita sekarang kan kayak bikin buku biografi, teen lit atau apapun gitu ya. Istilahnya kayak bukunya Radit, bukunya Ko Ernest kalau ini. Personal literatur. Nah, yang begitu-begitu kan tidak cerita aja gitu. Tidak pakai kaidah-kaidah seperti itu. Artinya tidak sesulit zaman dulu. Nah, maksud saya ketika menulis babat dengan begitu-begitu, tentu mungkin pilihan katanya tidak ada tuh pilihan kata yang bahasa Jawa yang biasa ngomong di warung ini. Nah, mungkin itu hal yang sama yang kita rasakan dengan lagu sekarang. Kayaknya nggak tahu gimana tuh, kayaknya itu percakapan sehari-hari deh. Untuk ditaruh di lagu kayaknya nggak. Kecuali dia itu memang genre bandnya itu band yang mempunyai karakteristik seperti itu. Kalau di rock tuh dulu slang yang mendobrak bahasa baku di lirik lagu. Iya, jadi dia bahasa Kayak selengean pun masuk. Tidak tuh dia udah berani pakai enggak. Ya. Kayak selama itu tuh belum ada. Siapa ya gue dengar ngomong ya? Katanya grup rock yang bisa pakai lirik pakai bahasa Indonesia baku dan enak terdengarnya hanya God Bless katanya. Oh, mungkin ya. Bumerang itu nggak rock ya? Rock kesini-sininya juga dia udah mulai. Ini kan band zaman baru yang zaman God Bless itu. Siapa ya? Musisi juga yang God Bless itu tahun berapa, Cing? kayak 70-an udah. Oh, saya belum tahu itu band rock zaman segitu. Iya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu ya. Zaman-zaman Rhoma Irama tuh dulu dia. Saya ini kan hidup di zaman ya God Bless. ya tahun berapa? zamannya saya tidak tahu, mungkin Bumerang sudah lebih tua dari itu, tapi saya masih mendengar lagu Bumerang. 73 ya. Iya sih. Ya Bumerang ya zaman-zaman slang juga. Udah mulai terjadi revolusi lah dalam. Ya, pokoknya 90-an ke sini lah. Iya, Itu masih saya tahu, tapi 90-an ke bawah saya nggak tahu band-band Indonesia. Iya, udah ada revolusi
di lirik mungkin. Ya. Nah itu, jadi maksud saya kecuali dia punya karakteristik itu, mungkin slang punya karakteristik itu juga, maksudnya kayak slengean atau apa, Jamrut gitu, Iya. itu kan lagu Surti Tejo atau apa gitu kan ada aja, enggak. Lucu-lucu ya. Iya, enggak Diksi, lah, diksi. apalah gitu-gitu yang bahasa yang sebenarnya dia sehari-hari aja bicara tapi dia bisa muncul di lirik gitu. Iya. Tapi kalau misalkan kalau kata-kata enggak atau kata-kata kayak yang di slang itu kalau di ya enggak misalkan ya, itu slang mungkin bisa pakai, Jamrut mungkin bisa pakai. Tapi kalau enggak itu yang make padi kayaknya enggak cocok deh. Berarti Ya kan? kayaknya tidak cocok dong, jangan nggak cocok. Ya kayaknya tidak cocok. Kan Iya. kita ngobrol, bukan Kan ke lirik. padi, kan Ini bukan padi. lirik. Kan lo lagi ngomongin Iya, padi. kalau ke padi Kayak tidak sepertinya cocok. Sepertinya tidak cocok. kau dari planet yang lain. Itu Mamat dong. Sepertinya tidak cocok kan? Ya. Karena karakteristik padi kayaknya bukan bermain di Dengan lirik yang enggak gitu ya? deh. Iya, iya. Indah. Terasa indah. Ada nyaut, iya banget itu. Kenapa dia yang merasa namanya indah? Indah iya bang. Iya banget. Iya kan indah, Ya, terasa indah bila kita berdua dalam alunan cinta. Iya kan dia baku gitu. Bisa sih dipakai. Karakteristiknya. Ada masuk bisa iya bang, ini masuk nih. Kalau yang nyanyi Ari Kriting ya. Indah, iya bang. Jaga dupa itu. Iya bang. Iya bang. Nah gitu-gitu. Tadi kenapa kita sampai bicara ini? RSD. RSD, rumah sakit. Oh itu tadi RSA yang nama orang. Nama orang. Penggunaan bilangan prima begitu sih. Firasat juga kayaknya. Firasat itu Marcel Widianto. Kok Marcel Widianto dia mah. Marcel Siahaan. Tangsel untuk Marcel. Marcel untuk Tangsel. Marcel untuk Marcel Siahaan. Iya, suaminya Dewi Lestari. Mantan. Iya. Mantan suami. Mantan suaminya. Oh Marcel Siahaan tuh dulunya menikah dengan Dewi Lestari. Dewi Lestari. Oh saya tidak tahu. Dia tuh drummer rock loh. Loh, vokalis, Yeay. penyanyi solo. Yeay. Drummer. Coba Marcel Siahaan. Oh drum ya. Drummer rock Apa? musik. God bless. Tadi katanya rock God bless. Tadi katanya rock God bless. Gimana sih kok? Dia kan nggak Pelin-pelan semua. banget deh Cing Abdel. Dah. Coba. Drummer apa ya namanya ya? Tuh ada, malah ininya drummer tuh. Grupnya, aduh, namanya apa? Itu. Ternyata drummer band apa tuh itu? Coba diklik, dia muncul ntar. Wih, 46 tahun ya beliau sudah ya. Iya. Ya, drummer underground. Apa tadi Iya, namanya ada. Pasti pernah denger juga loh. Oh, Black Sabbath. Papet, apa? Pupen. Papen. Oh, Pupen. saya tidak tahu. Saya Iya. tidak tahu band Pupen. Firasat. Dia nyanyi Firasatku mengatakan gitu-gitu kan? Bukan. Firasat ini. Bukan. Iya. Atau tanda bahaya. Firasatku ingin kau tuh cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Glenn banget loh. Itu Marcel. Kalau Marcel bukan Glenn. Saya siapapun bisa. Tulus bisa, Marcel bisa. Siapapun itu suara emas saya. Nah, tulis juga kata-katanya, diksi-diksinya juga unik ya. Ya, menurut saya Cing, sepertinya lagu yang sekarang itu Kalau dikirim dari planet yang lain. Bukan. Sepertinya terus di depannya loh. Bukan. Oke. Maksud saya sepertinya kau memang dari planet yang lain. Lirik yang sekarang itu lebih kepada bagaimana sebuah lirik ngobrol dengan Bener. dengan yang lagi dengerin. Begitu. Kemarin beberapa hari yang lalu, gue tuh wawancara sama Adrian Halif. Siapa ini? Dia itu Oh ini, motor-motor ini, mobil. Ridwan Hanif itu. Adrian Halif ini dia yang kolaborasi sama Juicy Lucy Oke. yang nyanyi lagu Sialan.
Aduh, sialan gitu. Jusi Lucy, Iya. anak Bandung asli. Iya. Kerjaannya ke dago atas. Iya, ya gitu, ya. Ya. Pokoknya dia deh. Dia itu musisi dari 2010-an lah, 2010-an baru meledak banget di sini. Dan dia udah mencipta lagu. Beliau personel Juicy Lucy juga? Bukan. Dia kolaborasi sama Oke. sama Juicy Lucy. Dia udah Oh, beliau ini penyanyi solo? penyanyi solo, Adrian Halif. Udah mendapatkan Emmy Award, udah dapat anugerah di Singapura, Apa lagunya? Made in Jakarta. Lagunya Made in Jakarta? Hip hop gitu, rap gitu segala macam gitu. Oh, beliau rap? Iya, rapper, bisa nge-rap juga. Dia bilang gimana waktu nyiptain lagu? Oh, gue mah dulu nyari beatnya dulu segala macam, baru gue isi nada, baru cari lirik. Kalau sekarang udah beda katanya orang. Cari dulu lirik yang relate, nada belakangan. Karena orang pengen ngobrol sekarang. Nah, makanya mungkin jadi kita dengerin ini kayak lagi ngobrol ya. Iya, Lagu-lagu sekarang ini. betul. Dan Gala Bunga Matahari tahu nggak? asik. Dan bakar rokok dulu, keren ya, sinematik banget ya. Asik. Galau Bunga Matahari apa, Cing? Gala Bunga Matahari, Sal. Sal Priadi, nggak tahu. Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari. Iya gitu, iya kok, iya itu persis. Gitu, masa gitu? Yang tiba-tiba mekar di taman. Lo ini deh, lo baca dulu deh. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan, temukan jawaban. Hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang, ia memang suka bercanda? Wawancanda dong. Mungkinkah kau mampir hari ini bila tidak mirip kau jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman meski bicara dengan bahasa tumbuhan. Kan kuceritakan padamu bagaimana hidupku tanpamu. Kangennya masih ada di setiap waktu. Kadang aku menangis bila aku perlu, tapi aku sekarang sudah lebih lucu. Jadilah menyenangkan seperti katamu. Jalani hidup dengan penuh sukacita dan percaya kau ada di hatiku selamanya. Demikian laporan dari kontributor SCTV di Palapa 9. Jeremy Kembali ke studio. Teti. Itu dia. Bagus ini dulu. Bagus. Ya. Nah, Tanpa lo mendengar nadanya. Betul. Ini lirik yang bagus. Nah, jadi saya itu merasa begini. Sisi positifnya di zaman sekarang itu adalah sepertinya saya melihat dari planet yang lain. Bukan di situ terus, balik di situ terus. Saya ngeblank terus nih. Lo sepertinya terus. Karena saya tidak tahu dengan pasti kan, namanya juga ini pergolakan sosial di masyarakat ya. Anjay. Yang saya lihat atau yang saya alami sendiri ketika puisi-puisi itu tidak lagi menjadi sesuatu yang begitu jauh dengan kehidupan kita. Dengan munculnya dulu almarhum Bang Ari dan juga Tante Reda gitu ya. Ari Reda memusikkan lagunya Pak Sapari Djoko Damono. Kemudian buku-buku Joko Pinurbo yang begitu gampang kita dapat di Gramedia. Kemudian Seno Gumira, Aji Dharma, gitu-gitu. Maksudnya Aan Mansur, segala macam. Maksudnya dulu itu kayaknya, dulu kalau saya ingat saya zaman sekolah, orang yang baca puisi, menelaah puisi apa segala macam, tuh kayaknya itu hanya di pelajaran deh gitu. Kayaknya kalau kita nongkrong, nggak ada tuh orang ngomongin puisi Chairil Anwar gitu. Tapi kalau sekarang, memungkinkan sekali, banyak sekali tongkrongan yang duduk ngomongin puisi gitu. Artinya tingkat orang berdialektika menggunakan diksi-diksi puisi itu cukup banyak kita temukan. Lalu kemudian akhirnya kehidupan anak-anak muda yang sekarang itu dekat sekali dengan puisi. Orang galau dikit, bikin kata-kata yang indah, apa segala macam. Lalu kemudian akhirnya orang melihat itu, seniman-seniman kemudian melihat itu kayak, oh bahasa-bahasa ini itu sudah menjadi sudah hidup di kalangan anak-anak muda, kemudian akhirnya diambil untuk menjadi sebuah lagu. Makanya cepat relate jadinya. Cepat relate. Kayak kata-kata seperti ini,
Kalau tadi kita baca saja, ini kan tanpa kita tahu ini lagu atau bukan. Kalau ini ada yang orang post story tanpa dikasih lagunya, orang pikir kayak, wah dia lagi galau ya, lagi Ingat sesuatu seseorang. ya, menciptakan bahasa kalimat-kalimat seperti ini ya gitu. Orang nggak pikir kalau ini lirik lagu karena sedekat itu. Kalau mungkin dulu ketika dengan bicara lu gue enggak apa segala macam gitu, bokap nyokap segala macam. Kalau kita posting lirik lagu, orang tahu kayaknya ini lirik lagu deh, kayaknya nggak mungkin deh dia ngomong Iya. kayak gini gitu. Kalau sekarang mungkin itu. Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari. Gitu. Tapi bagus. Nah, kemudian tadi saya tuh mau bilang apa tadi, Cing? Nah, yang saya mau ini pelajaran yang Bilangan prima. Bukan. Udah beda lagi. Sudah kita lepas aja itu bilangan prima ya. Biarkan dia di kripto itu. Termasuk Tapi WhatsApp, termasuk WhatsApp kita ini kan ada enkripsi. Saya cukup yakin kalau ini pakai bilangan prima juga dia. Dia enkripsi dekripsi. Pin ATM Iya. itu pakai Enkripsi bilangan prima. Dekripsi bilangan prima. Nah, maksudnya gue pengen tanya, kalau kita pengen tahu di jumlah 7 digit, adakah bilangan prima? Ada caranya nggak? Itu dibalikin dari algoritma Euclidnya. Bisa. Kalau kita kan sekarang nih 7 digit kita nemuin ada ini 7 digit, kita lihat apakah ini bilangan prima? Betul. Ada caranya tuh. Ya. Nah, kalau kita ingin menemukan bilangan prima, itu Dibalikin algoritma Euclidnya, dicari ke sana gitu. Begitu juga ada caranya gitu. Ibarat kayak enkripsi dekripsi, ketika kita enkripsikan sebuah pesan, kita enkripsikan. Itu enkripsikan dengan dekripsikan dia, itu dua rumus yang berbeda itu, Cing. bukan hanya kebalikannya. Dibalik aja ini. Enggak. Beda. Benar-benar beda. Karena ketika, gimana ya cara menjelaskan yang mudahnya ya. Nggak apa-apa, yang sulit juga nggak apa-apa. Kayak ini semua ada barang di meja ini ya. Ya. Semua ada barang. Kemudian lokasinya sudah meja ini, ada barang sini. Kemudian kita cari kayak mana asbak ya? Ini. Ini gitu. Nah, iya. Ini kita enkripsikan. Iya. Ini lo enkripsikan dulu deh. Gimana caranya? Jadi apa? Bukan. Metode nyarinya tuh beda. Begini. Misalkan ini meja ya. Ya. Kita cari asbak di meja. Ya. Kita mencari asbak di meja. Ya. Itu berbeda dengan kita mencari Meja di asbak. asbak di mana ya? Iya. Ya. Itu beda tuh. Ya. Itu dua rumus yang berbeda. Kalau saya bilang saya mencari asbak di atas meja, ruang lingkup rumus yang saya pakai, Meja. saya batasi ini nih. Saya cari asbak mana ya? Oh ini. Tapi kalau orang bilang, "Weh Dur, asbak di mana ya?" Nah, itu berarti saya tidak bisa lingkupnya ke sini doang. Lingkup saya harus serumah ini gitu. Ya, di mana ya asbak ya? Saya cari gitu. Jadi proses enkripsi itu kalimatnya sudah ada, dienkripsikan. Itu cenderung lebih mudah. Nah, kalau yang deskripsikan ini namanya kriptografi, kalau ini namanya anti kriptografi. Nah, dia ini ngebongkar. Kan ada angka-angkanya nih. Ini mewakili huruf apa aja ya? Nah, itu dia cari, dia lebih luas, lebih luas. Kalau yang di sini tadi dia cuma cari di meja doang karena sudah ada, dia tinggal rumuskan. Nah, kalau ini, wah ini angka 7, ini kemungkinan bisa banyak nih. Mungkin kalau dia begini, dia bisa jadi, dia harus temukan polanya dulu kan. Selain dia deskripsikan itu, dia harus temukan polanya gitu. Oke, ini pengulangannya bagaimana? Oh ini 7 ini bisa jadi R, mungkin bisa jadi T, Ya. bisa jadi U gitu. Nah, gitu. Jadi anti kripto lebih susah daripada itu. Daripada Enkrip. bagaimanapun orang merahasiakan, maksudnya kita nulis, oke, Cing, kita janjian ya, kita bilang maksudnya kita kodekan ya, A itu 1, B itu ini. Tapi begitu kita kasih ke Sky yang tidak tahu perjanjian ini, tentu dia lebih sulit. Betul. Untuk membongkar kode ini gitu, kurang lebihnya.
Gitulah kurang lebih. Tapi saya bukan itu yang saya mau ngomong. Apa? Yang saya mau ngomong tadi lirik lagu yang Lirik dialog. lagu. Lirik lagu yang Cing Abel, Udah. yang kita bilang dialog ini. Iya. Ada pelajaran berharga ini menurut saya dan ini penting, maksudnya cukup berharga untuk teman-teman yang lain juga. Apalagi di stand up komedian untuk tahu gitu. Jadi saya tuh mengikuti kelasnya Bang Radit, Stadion General pertamanya pecahkan. Oke. Kemudian Bang Radit bilang, dia bilang, saya sebenarnya kalau kalian mau tahu soal teknik stand up, cara penulisan apa segala macam itu di YouTube ada. Saya hadir ke sini, saya tidak mau bicara apa yang ada di YouTube, tapi lebih ke fundamental masalah stand up-nya yang mungkin sudah banyak yang lupa bahwa sebenarnya stand up itu adalah seni untuk mengobrol, seni untuk ngobrol sebenarnya. Nah, kadang dan itu mukul ke saya juga gitu. Kadang di titik sekarang itu kita sudah lupa, kita tuh pokoknya bikin materi lucu aja. Ternyata selain itu kita harus ingat bahwa stand up itu adalah ngobrol. Makanya komik itu ada pausingnya, ada main. Ibarat kayak saya ngobrol sama Cing Abel kan, saya nggak buru-buru cepat selesai kan. Saya nggak buru-buru untuk harus lucu kan. Tapi lebih kepada biar Cing Abel paham dulu nih apa yang mau saya ceritakan, lebih pada begitu. Nah, itu yang kadang-kadang sudah dilupakan sama stand up comedian yang sekarang, bahwa bukan hanya mengejar LPM, iya itu penting, tapi lebih dari itu pondasi utama dari stand up di panggung itu adalah mengajak penonton untuk ngobrol. Nah, itu yang harus dan itu dia merambah kemana-mana gitu. Kata Bang Radit, tensi emosi yang kita bawa. Misalkan, tentu kita lebih nyaman dong ngobrol dengan orang yang tidak punya tensi apa-apa. Dia ngobrol aja, pengen didengar aja. Beda dengan orang yang ngobrol dengan, lu harus tahu ini lucu banget. Nah, dengan tensi yang begitu kan kita kayak, sepenting apa sih lu, ngapain sih gua harus dengerin gitu? Apa hubungannya sama gua sih kayak gitu-gitu. Nah, akan ngerambah ke sana gitu. Kalau kita sadar kembali bahwa stand up itu adalah panggung untuk ngobrol, kita jadi lebih enak gitu. Nah, itu. Jadi tidak hanya di lirik lagu, tapi di stand up comedy juga. Harus bisa ngajak orang untuk dengar ya. Betul. Rela untuk dengar. Betul, Bahkan antusias untuk dengar. Betul. Karena bayangkan Cing Abel naik 54. Iya. Cing Abel kan nggak cerita tentang kita-kita. Cing Abel cerita tentang kehidupannya Cing Abel yang saya dengar dan tidak dengar pun nggak ada hubungannya dengan saya gitu, nggak mempengaruhi hidup saya. Tapi kenapa saya mau dengar? Karena Cing Abel mengajak saya untuk ngobrol itu. Saya ngerasanya kayak saya masuk ke dalam cerita itu. Saya merasa penting di dalam sana gitu untuk mengikuti. Nah, itunya dulu yang harus dipelajari ya. Betul, itunya dulu yang harus didapetin. Kalau kita udah di panggung ya. Betul. Ini bukan lagi penulisan, bukan lagi jenis jokes-nya atau itunya aja dulu, karena lo mau bawain apapun akhirnya nanti orang akan nerima aja. Iya, gitu. Karena tidak ada rasa kita dipaksa untuk mendengar, tapi kita seperti teman ngobrol gitu. Iya. Nah, itu mukul ke saya juga sih waktu Bang Radit ngomong gitu, kayak, oh iya ya, saya kadang sudah lupa itu. Kadang saya tuh, bukan kadang, tapi sering nulis materi itu ngejar lucunya aja udah. Saya udah nggak mikirin lagi bagaimana berinteraksi dengan penonton. Maksudnya biar membangun sama-sama gitu. Saya kemarin ke YouTube-nya Bang Ferry Amsari. Oke. Ternyata Bang Ferry dan kawan-kawannya nonton 54. Iya. Kok bisa nonton lo ya? Cing Abel tahu? Kan gue pernah ke sono. Gue udah pernah ke sono dia. Iya, mereka nonton. Dia bilang, oh iya. Iya, itu kan yang si baju merah diceng-cengin sampai ending. Iya. Gitu. Itu. Iya bang. Iya, saya nonton. Bilang, oh. Iya. Bang Ferry nonton juga. Jadi waktu gue WA dia nih, janjian tadinya mau ke sini. Mau gue undang sini cari-cari. Waktu tiba-tiba dia nge-share foto, Greg aja. Foto gue 54 gitu. Udah. Iya, gue nonton gitu. Iya. Dan setelah saya ke YouTube-nya beliau, saya juga baru tahu bahwa beliau itu cukup rajin untuk menonton show-show stand up gitu. Ya. Iya, dia cukup familiar dengan skena stand up lah. Iya, maksudnya ternyata terlepas dari beliau kenal atau tidak dengan kita, kan
saya itu pertama kali saya bertemu dengan langsung dengan Bang Ferry itu pada waktu saya ke YouTube-nya beliau kan. Maksudnya sebelum itu pun kan belum pernah berhubungan, belum pernah mention-mentionan bahkan apa segala macam. Tapi beliau itu dan teman-temannya itu memang menaruh hiburan stand up itu yang utamanya gitu. Jadi kayak mereka capek gitu, sibuk kerjaan apa. Ada yang stand up nggak sih? Ayo kita cari gitu. Ibarat kayak kalau kita lagi capek terus mungkin kita menonton film atau kita apa gitu. Nah, Bang Ferry dan kawan-kawannya itu memang stand Menonton up. stand up off air. Iya. Bukan cuma di YouTube. Iya. Jadi mereka tuh suka memang nyari-nyari tiket. Siapa yang lagi bikin spesial atau siapa ada stand up di mana ya, mereka datang nonton gitu ternyata. Jadi merasa tersanjung juga ya, maksudnya kayak makasih loh Bang gitu, di skena yang kecil ini abang mau datang untuk nonton dan segala macam. Tapi stand up comedy skenanya udah besar lah, Dur. Belum segede musik lah. Oh iyalah. Kalau itu sih iya, cuman dalam industri hiburan udah termasuk yang diperhitungkan. Bahkan untuk mencari talent aja sekarang udah tuh ini anak stand up gitu. Misalnya kita lagi meeting bikin program gitu, pasti ada aja yang nyeletuk, ajak anak stand up ya, gitu Dur. Kayaknya udah hampir di setiap program TV lah paling enggak. Iya. Program TV lah yang paling enggak. Mau bikin tuh siapa, program apa sekarang yang nggak ada anak stand up-nya? Dunia dalam berita belum ada anak stand up-nya. Iya, ya tapi di bentuk program berita ada anak stand up. Lo cari pasti ada. Di dunia dalam beritanya mungkin enggak. Mungkin di dunia dalam berita anak stand up-nya masuk, tapi di beritanya itu. Jadi berita menjual senjata. Nah, ada anak stand up-nya itu. Menikahi sandranya. Itu. Ada anak stand up-nya itu. Bagaimana hukumnya menikahi sandra? Ya, begitulah, Cing. Begitu. Hidup ini ya, luar biasa. Emang. Yang waktu kita pulang dari Mamuju kita ini ya, kita Nggak ketemu lagi. delay, kan ketemu dong. Pulang. Delay gimana? Delay ke Makassarnya. Yang nggak bareng malah Ari kan, nggak satu pesawat sama kita ke Makassar, karena dia pakai penerbangan berikutnya. Tidak, dia bareng dong. Ininya bareng. Ke mana? Ke bandaranya bareng. Tapi dia pakai pesawat yang sejam setelah kita. Oh iya. Kita delay. Yang ngomong Sport 77. Marina. Iya, dia tuh yang ngomong. Ari nggak bareng sama kita gitu. Oh, saya lupa. Karena saya di Makassar. Lama pras lagi. Ya, saya tidak lanjut kan. Saya dengan Pras stay di Makassar. 2 hari. Pras 2 hari, saya 3 hari. Oh. Iya. Kemudian biasa dari Makassar, kami ke Malang. Di Malang 3 hari juga atau 4 hari itu. Lo baru balik ke sini sendiri. Baru balik ke sini. Sendiri. Tanggal 1. Langsung demam. Karena saya balik ke sini langsung photoshoot, Comika. Nah, waktu yang pengen kodian pada mencret, Dur. Keracunan itu. Iya, racunan. Jagung bakar. Bukan. Air kayaknya, Dur. Air. Dicurigai. Gitu. Air galon. Nggak tahu juga penyebabnya apa ya. Tapi yang pasti itu adalah bakteri E. coli. Yang pasti penyebab itu semua adalah bakteri. Tapi nggak tahu dari mana asal bakterinya itu ya. Anaknya Pican periksa lab. Dia pulang duluan kan. Periksa lab, coli katanya. Coli semua, nggak pakai E. Oh, Pican datang. Keren. Abdur sama Mamat yang nggak ada. Mohon maaf. Iya. Apa lu? Dia juga piknik kodian pertama nih. Nah. Datang dia. Datang pulang duluan juga. Keracunan juga. Parah Emang. Mencret jadi kurus. Orang-orang banyak. Nah, gitu. Gitulah. Kehidupan ini begitu aja. Sebenarnya simpel Simpel-simpel aja ya. aja. Kehidupan ini benar-benar simpel aja asal kita mau
ikhlas ya. Apaan gitu-gitu? Ini kita sudah berapa lama nih Bang? 1 jam. Oh sudah 1 jam. Terima kasih banyak ya Cing. Buat Oke. waktunya udah datang menghadiri Ngabdur ini. Ya. Senang banget saya. 3 minggu setelah, makanya Cing Abdul kayak sibuk banget, akhirnya bisa meluangkan waktu ke sini. Saya Ya. terima kasih banyak loh Cing. Sama-sama. Mohon maaf kalau memang 3 minggu terakhir gue nggak sempet Ya, rekaman Ngabdur ini. ya. Dimaklumi Cing. Maksudnya teman-teman pejuang setrika juga Iya. udah maklum gitu. Mumpung gue lagi ada di sini, kita bikin satu lagi abis ini. Boleh. Boleh ya? Mumpung Cing Abdul di sini ya. Ya. Biar kita tabungannya banyak. Betul. Begitulah teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya soal Lirik lirik lagu, pengertian-pengertiannya dan segala macam, kami akan menjawab itu langsung aja di kolom komen ya. Betul. Atau yang mau beli tiket-tiket kontras di Di tiket kontras di abdurarsyad.com. Oke. Itu dia teman-teman. Abdurarsyad.com, ada Malang, Surabaya, Denpasar, Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Yogyakarta, Semarang, Bogor, Mataram, Balikpapan, Bandung, Pekanbaru, Makassar, Batam, dan Jakarta. Iya, Itu iya. dia. Gue ini menitip ya, di setiap kota lo harus tanya pejuang setrika mana suaranya, Oke, ya. boleh, insya Allah. Saya pejuang setrika mana nih tepuk tangannya gitu. Oke. Ya. Titipan dari Cing Abdel ya? Iya. Oke, saya Oke. tanyakan nanti. Oke. Pejuang Setrika coba tepuk tangan. Iya. Ada satu. Tuh, Terima belum kasih ada. Kak. Ngapain yang lo di sana. sini, gitu ya? Ngapain kok di sini? Setrika baju sana. Iya. Gitu. Oke, siap. Oke. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Berjumpa lagi di Ngabdur selanjutnya. Saya Abdul Arsyad pamit. Cing Abdel juga pamit. Salam satu panas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.